Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Waktu menunjukkan pukul sekitar 9 pagi. Saat ini kita sedang berada di lahan. Ya, lahannya naik turun kawan. Ya, terasa sering naik turun, bikin kempas nafas juga. Ya, tadi kita sudah keliling ke lahan ini. Ya, lahan ini sudah kita kelilingi. Dan ternyata untuk lahan ini pertumbuhannya cukup bagus kawan, karena untuk lahan ini adalah lahan yang bisa dikatakan adalah saya gunakan sebagai pembanding, sebagai observasi lahan yang sekiranya ya tidak saya pupuk itu kira-kira ya lumayan kawan, kata. Nah, kata juga. Kata lumayan. Kata. Ya, kita lanjutkan lagi. Bahwa lahan ini adalah lahan yang kita gunakan untuk perbandingan, ya, perbandingan lahan yang kita rawat, yang kita pupuk dengan prosedural, dan kemudian lahan yang kita istilahnya adalah losdal. Losdal di sini adalah lahan ini sama sekali belum kita lakukan pemupukan. Ya, lahan ini adalah lahan yang sama sekali belum kita lakukan pemupukan. Dulu ya, bisa dikatakan pupuk, bisa tidak. Untuk lahan ini itu adalah dulu adalah lahan yang kita beri limbah jerami, ya. Limbah jerami itu dulu kita gunakan untuk gunakan mulsa, ya, bagian atas dari tanaman, ya, bagian tanah bagian permukaan atas lahan, ya, tanah itu kita taburi jerami. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus kawan. Ini pun sama sekali tanpa menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk kimia, VOC semprot, kocor juga tidak. Akan tetapi pertumbuhannya cukup bagus. Dan kemudian di sini pun ada sedikit perbedaan, itu yang bagian tengah, ya, yang diapit oleh pohon pisang. Ini pohon pisang, itu pohon pisang. Bagian daerah situ pertumbuhannya kurang, ya, pertumbuhannya kurang. Kemudian yang daerah sini ini sinar matahari bisa masuk, ya. Pagi sinar matahari masuk, kemudian ketika sore siang juga walaupun berapa persentasenya matahari juga masuk. Pertumbuhannya beda kawan, ya, pertumbuhannya beda. Ini kalau kita amati, ya, ini tingginya semacam ini, ya, tingginya kurang lebih satu perut saya, ya, satu perut saya. Kemudian kalau kita amati ke sebelah sini, ya, ini adalah lahan yang diapit oleh pohon pisang. Ini pohon pisang, yang sebelah sini adalah pohon pisang. Dan daerah sini itu bisa dikatakan jarang terkena sinar matahari, ya, jarang terkena sinar matahari. Bisa dilihat, ya, bahwa pertumbuhannya semacam ini, ya. Ini batang pertama, ini batang kedua, ini batang pertama, ini batang kedua, ya. Pertumbuhannya sangat berbeda kawan, ya, dibandingkan dengan daerah situ, ya. Itu yang sudah, ya, yang bisa dikatakan pagi terkena sinar matahari, kemudian siang sore juga terkena sinar matahari, itu berbeda, ya, memiliki perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah pertumbuhannya, ya, pertumbuhannya. Contoh misalnya ini batang pertama, ini batang kedua, ini sudah mulai susulan tunas ketiga. Ini batang pertama segini, ini batang keduanya, ini batang ketiga. Nah, artinya tanaman yang di sini pun, ya, kalau diamati itu ada batang pertama sudah lepas, batang kedua, batang ketiganya sudah setinggi ini, ya, rata sana. Kemudian daerah bawah pun yang daerah sini ini kurang terkena sinar matahari, kurang pertumbuhannya. Kemudian yang daerah sana, ya, terlihat bahwa sinar matahari itu bisa masuk, pertumbuhannya juga cukup bagus, ya, pertumbuhannya cukup bagus. Artinya walaupun, ya,
ya. Walaupun adalah tanaman porang yang seperti kita kenal adalah tanaman yang bisa ditanam di bawah naungan, tetapi unsur dari sinar matahari itu juga dibutuhkan guna untuk pertumbuhan dari tanaman porang itu sendiri. Kemudian yang di lahan ini pun kawan, ya, yang di sini yang matahari cukup, ini batang pertama ini, ya, ini batang kedua. Kemudian itu bisa dilihat, ya, pertumbuhannya cukup bagus. Mulai dari itu batang keduanya sudah sebesar itu, batang pertama sudah lepas, ya, sudah lepas. Ini sudah batang ketiga, ya. Ini sudah memasuki fase pertumbuhan dari tunas ketiga atau batang ketiga. Dibandingkan dengan tanaman, ya, yang intensitas sinar mataharinya kurang, pertumbuhannya sangat kurang, kawan. Ya, ini adalah contohnya. Ini yang diapit oleh pohon pisang, kemudian yang sebelah sana pohon pisang. Ini sama-sama satu lahan, ya, sama-sama satu lahan. Kemudian sama-sama tidak kita pupuk sama sekali, karena kita ingin membandingkan apakah ada perbedaan signifikan antara lahan yang dipupuk dengan lahan yang tanpa dipupuk. Itu kita ingin tahu, ya, ingin tahu. Nah, untuk lahan ini memang sama sekali sampai saat ini pun belum pernah kita pupuk. Ini pun pernah disiangi hanya satu kali, ya. Lahan ini disiangi hanya satu kali, dibandingkan dengan lahan yang pernah saya share berulang kali, yaitu lahan tanpa naungan. Itu kemarin baru melakukan penyiangan yang keempat. Sedangkan lahan ini hanya baru satu kali, ya, baru satu kali. Karena dulu awalnya kita beri mulsa dari jerami, kemudian pertumbuhannya belum agak berkurang, ya. Kemudian sudah kita siangi, walaupun toh, ya, ini bekas-bekas dari siangan yang dulu, ya, siangan yang dulu ini mulai tumbuh kembali. Kemudian untuk daerah-daerah yang bawah itu rumputnya tidak begitu banyak. Kemudian hanya daerah tertentu saja yang pertumbuhannya rumput banyak. Nah, ini, ya, ini belum pernah kita pernah siangi satu kali di lahan ini. Kalau perawatannya kemarin hanya penyiangan saja, ya, hanya penyiangan saja, Kemudian yang sebelah sana itu tanaman padi, itu yang pada musim panen lalu jeraminya kita ambil, ya, kita gunakan karena kita menggunakan limbah pertanian yang ada di sekitar kita. Hasilnya seperti ini, ya. Barangkali kawan-kawan pun jarang ada yang percaya, betulkah itu tanaman yang tanpa dipupuk? Iya, saya jujur, saya jawab yakin bahwa tanaman ini adalah tanaman yang sama sekali belum kita lakukan pemupukan, baik pupuk kimia, pupuk kandang atau POC. Ya, dulu ketika tanam pun modelnya hanya nek cara Jawa ini adalah dicomplongi, hanya dilubangi kecil, kemudian benih dimasukkan, sudah, ya, tanpa melakukan pengemburan maksimal. Hanya beberapa lahan yang bagian atas sana, ya, bagian atas itu karena bagian atasnya itu ada sungai, ya, ada sungai dan biasanya airnya meluap, maka dibuatlah aliran air, ya, aliran air itu digunakan untuk membuang dari air sisa dari sungai tersebut. Nah, ini padinya sebentar lagi juga panen, kawan, ya. Ini sudah agak tua. Nanti ketika panen padinya kita gunakan lagi untuk menyiangi untuk tambahan dari mulsa di lahan ini. Nah, ini pertumbuhannya. Nah, kemudian untuk batangnya bagaimana? Ya, batangnya sekarang sudah sebesar ini. Ya, batangnya sudah sebesar ini. Ini pun kalau kita biarkan satu musim ke depan, insya Allah juga panen umbi produksi. Seandainya kita bongkar pun ya sudah lumayan. Cuma seandainya kita biarkan satu musim ke depan juga insya Allah pertumbuhannya cukup bagus. Nah, itu dulu, kawan, ya. Terima kasih, ya. Kemudian ini ada bekicot pun kadangkala dia memakan adalah tunas porang yang masih muda. Ini juga salah satu hama, kawan, ya, salah satu hama. Ini nanti kita buang saja ke sana, ya. Nah, demikian dulu, kawan, ya. Terima kasih. Inilah pertumbuhan tanaman porang kami, yang mana tanaman porang ini adalah sama sekali belum kita lakukan pemupukan. Katak pun tumbuh, ya, semacam ini, lumayan.
Jadi sudah kita perlihatkan juga tumbuh. Memang di lahan ini kita pun observasinya begini. Ada beberapa lahan yang kita pupuk dasar ya menggunakan kohit. Ada yang terserang jamur, ada yang terserang ulat. Ya, ulat penggerek batang. Nah, kemudian kita bandingkan dengan lahan ini pula ya yang sama sekali tidak dilakukan pupuk dasar, apakah juga ada terserang jamur atau terserang ulat. Pada kenyataannya sama kawan ya. Pada kenyataannya sama. Artinya bahwa ini pun ya terserang jamur beberapa ya, ini terserang jamur. Kemudian kalau yang ini adalah katak yang sudah tua, daunnya sudah menguning semacam ini, memang kita ambil nanti biar lepas, paling ini sekitar 1 hari, besok insya Allah sudah mulai lepas karena daunnya sudah batangnya sudah berkerut semacam ini. Ini ada yang terkena jamur juga ya, tetapi sedikit, hanya tadi menemukan hanya 2. Kemudian yang terserang penggerek batang itu ada sekitar 5 ya, 5. Nah, inilah keadaan lahan ya yang kita lakukan observasi antara yang dipupuk dengan tanpa dipupuk. Yang pertumbuhannya cukup mengesankan kawan. Ini batang pertama, ini batang kedua, ini batang ketiga. Mungkin yang kawan-kawan agak jauh bisa percaya tidak, bisa percaya, bisa tidak, karena pada kenyataannya inilah yang kita lakukan di sini di lahan ini tanpa dilakukan pemupukan sama sekali ya. Tapi alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Barangkali ini adalah faktor dari kesuburan lahan itu sendiri ya. Lahannya sebelum kita tanami mungkin sudah subur ya, pH-nya cukup bagus. Kemudian kita hanya tanamnya model di lubang saja, kemudian bibit masukkan, itu pun pertumbuhannya cukup bagus ya. Demikian dulu kawan ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Semoga petani porang sukses ya untuk meningkatkan dari derajat petani Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.